Oke teman-teman, nama saya Rocky Gerung itu asli. Demikian juga ijazah saya. Emang ada yang palsu? Habis reuni ya? Emang punya ijazah? Emang punya ijazah, Pak? Yang jelas habis reuni. Teman-temannya ada. Udah diambil dong, Pak. 1, 2, 3. Mana temennya? Oke teman-teman, ini pertanyaan Pak Saripin nih kerjaannya. namanya pertanyaan eksistensial, Hebat. yaitu apakah perubahan bisa dicicil atau dibayar tunai? Bayar tunai artinya revolusi. Dulu waktu kita reformasi, kita mulai reformasi ini, mahasiswa terutama menghendaki perubahan total. Kita sebut dulu radical break, diputuskan secara radikal. Gak boleh ada sambungan antara rejim baru dan rejim lama. Karena itu kita ingin ada revolusi. Anak-anak Bandung, teman-teman Jumhur, mahasiswa UI itu Jogja menghendaki revolusi, itu perubahan kualitatif, berubah secara kualitatif dari otoriter pergi ke demokrasi. Tapi pada waktu itu ada kecemasan, istilah revolusi itu dianggap istilah kiri. Orang bicara Marxisme, Tan Malaka, segala macam tuh. Lalu ada kepanikan sedikit. Sehingga pada waktu itu istilah revolusi dibatalkan sebagai konsep, diganti dengan istilah reformasi. Waktu terjadi pergantian konsep, ide untuk merubah secara total hilang juga. Karena reformasi bukan perubahan kualitatif, dia cuma perubahan kuantitatif. Jumlah kekuasaan berubah, tapi kualitas kekuasaan tetap. Itu bedanya tuh. Jadi dari awal udah terlihat bahwa memang kita gagal untuk menuntun perubahan itu dengan ide revolusioner. Karena ada pengalaman 65 seolah kalau turun ke jalan dengan revolusi, mahasiswa dan buruh akan bergabung seperti 65 tuh. Kira-kira begitu untuk menghajar PKI misalnya ini kesulitan berpikirnya semacam itu. Waktu dibuat tema reformasi, tetap juga kelihatannya terpecah tuh. Antara yang menginginkan revolusi masih ada unsur-unsur itu, maka dipakai istilah reformasi total. Itu mendekati revolusi. Sebaliknya teman-teman Muslim, kami terutama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia memakai istilah reformasi damai. Anda lihat dulu kalau di DPR itu reformasi total, itu biasanya anak UI, anak ITB, anak Trisakti, anak Atmajaya tuh. Pancasila, reformasi total. Kalau reformasi damai itu kampus-kampus Muslim. Jadi dari awal sebetulnya ideologi itu nggak pernah final. Tapi kita udah terima itu, sehingga udah kita nggak persoalkan lagi apa yang pernah berselisih pada waktu itu. Antara kita sebut dulu mahasiswa sekuler dan mahasiswa yang agamis gitu. Ini yang sekarang diributkan sebagai politik identitas, basisnya itu sebetulnya dulu ya. Oke. Tapi yang terjadi sekarang, bahkan istilah reformasi kita ganti dengan istilah restorasi. Jadi lembek lagi. Iya. Nah, Anies ada di dalam tema itu, restorasi itu, karena dicalonkan oleh Nasdem yang partai restorasi. Tetapi kita tahu bahwa gerakan untuk mengubah secara radikal, secara revolusioner tetap tumbuh. Dia nggak mati itu. Buktinya kita masih inginkan perubahan semacam reformasi jilid 2 yang isinya ada revolusi itu. Ini soalnya ada di situ tuh. Mampu nggak energi hari ini mendorong kembali reformasi itu? Siap. Nah, itu yang kita hitung, persyaratan sosioekonomi cukup apa enggak? Kelihatannya cukup. Jadi saya percaya bahwa sejarah, rumus-rumus sosiologi akan menuntun kita untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu yang tidak cukup jujur untuk menghendaki revolusi. Kita tentu hindari kata itu dalam pengertian class struggle, tetapi kita ingin perubahan yang lebih kualitatif. Jadi dari dasar itu tetap sinyal bahwa masyarakat sipil, LSM, kampus masih menuntut ide itu, ide untuk membuat perubahan itu betul-betul terlihat bahwa ini masa lalu, ini masa depan itu. Yang terjadi sekarang, kekuasaan menangkap ide itu. Karena itu Pak Jokowi terus dengan jalan pikirannya, enggak, ini mesti ada yang dilanjutkan, continuity and change, mesti ada yang berlanjut. Lalu ada pameran, harusnya kepemimpinan berikut harus melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apa yang dilanjutkan? Utang.
stunting, kemiskinan. Jadi terlihat ada ketakutan kalau kita lakukan reformasi kedua, radical break. Dan kita tidak menikmati satupun apa yang dibanggakan oleh orang itu prestasi Pak. Apa prestasi Pak Jokowi? Gak ada. Bangsa ini kalau kita lihat cara internasional melihat, pertama kita masuk dalam negara 100 negara miskin sedunia. Apa yang dibanggain? IQ kita tinggal 70. Dekat-dekat simpanse. Yes. Sementara Pak Jokowi terus bicara nanti ada bonus demografi. Apa? Anak muda sekarang akan punya tahun 2045 akan punya tabungan sehingga mereka punya daya beli yang kuat. Gaji mereka akan 5-6 kali lebih kuat ke depan. Pendidikan mereka akan 7 kali lebih bagus ke depan. Benar, 5, 6, 7 kali itu bagus. Tetapi itu bila Singapura juga tidak melakukan hal yang sama. Bila Vietnam nggak melakukan yang sama. Kan itu dasarnya kan. Jadi seolah-olah Pak Jokowi berpikir, orang kita akan maju terus sementara negara yang lain nggak maju. Kan logikanya begitu. Jadi bonus demografi itu mesti dibandingkan juga dengan potensi Singapura untuk melakukan peningkatan pendidikan kesehatan, dan kita masih tertinggal. Jadi itu dasarnya. Banyak betul kebohongan yang dilakukan karena ijazahnya nggak jelas. Itu faktanya begitu kan. Orang yang bisa berpikir akan melihat, loh, Anda kok suruh sendiri? Emangnya Anda hidup sendiri di bumi? Kompetisi itu ya. Jadi setiap kali bicara tentang bonus demografi, udah pasti itu bohong lah itu. Kenapa bohong? Tadi saya terangkan bahwa IQ kita menurun terus. Padahal untuk berkompetisi IQ-nya mesti bagus. Apa penyebab IQ kita turun? Karena nutrisi ibu-ibu itu tidak memperoleh kecukupan vitamin. Air tajin. Ya, stunting, datanya stunting. Anak yang mengalami nutrisi hari ini, 1 dari 4 anak yang lahir hari ini, dia mengalami kekurangan nutrisi itu. Artinya otaknya tidak berkembang maksimal. Anak yang kekurangan nutrisi, 25% otaknya akan defisit. Sementara otak anak-anak Singapura nggak ada kekurangan nutrisi kan. Jadi pasti bonus demografi gagal. Apalagi hutang luar negeri kita mesti dibebankan pada generasi 2045. Sri Mulyani sendiri yang bilang bahwa setiap anak Indonesia yang lahir di era Jokowi sudah dibebani hutang 40 sampai 50 juta rupiah. Jadi bayangin, bayi yang dikandung oleh pacar atau calon istri kalian, ya bisa aja pacar udah mengandung ya biasa aja kan. Jadi bayi-bayi itu kalau disurvei, lembaga survei tanya pada bayi, mau lahir apa enggak? Enggak mau. Dia pasti nggak mau lahir karena dia tahu IQ-nya turun dan harus disuruh bayar utang. Itu logikanya. Jadi percuma kita berdebat tentang data kalau yang menyebarkan itu juga nggak tahu logikanya, impactnya. Nah kita ingin itu, jadi saya tetap mengerti bahwa nanti akan ada crossfire karena kesulitan ekonomi antara gerakan intelektual kampus dan gerakan sosial buruh. Itu udah semacam sunatullah itu akan terjadi. Itu. Jadi bersiap-siap. Jadi sekali lagi itu soal kita. Oke, ini masih ada beberapa. Buruh. Persoalannya bukan partai buruh itu di dalam segala hal tetap akan tumbuh dimanapun. Kendati tinggal kita periksa ketuanya bagus apa enggak itu. Loh kan partai buruh itu nasib sejarah kita. Bedanya banyak partai buruh yang kemudian mengubah cara dia memperjuangkan. Di Eropa misalnya partai buruh dulu memakai dalil bahwa perjuangan buruh itu adalah class struggle. Jangan masuk parlemen. Belakangan partai buruh mengerti bahwa perjuangan parlemen itu harus dilakukan. Karena parlemen bisa ditaklukkan dengan kecerdasan buruh. Namanya force of the better argument. Dengan argumentasi kita bisa memenangkan regulasi yang kita perjuangkan di parlemen. Tapi itu di Eropa, di mana setiap orang tidak tergoda oleh amplop. Itu soalnya. Ini masalahnya. Ya, itu masalahnya. Nanti kita di sini proposal itu bahkan bisa dikutak-kutik oleh orang
ya begitu ditaruh 2 amplop besar dolar itu berubah koma jadi titik, titik berubah jadi titik 2. Kan itu permainannya kan. Jadi etika publik itulah yang harus kita tegakkan. Balik pada partai buruh. Pertanyaannya, partai buruh yang dideklarasikan sekarang, kita siapa punya itu, ada etika publiknya apa enggak? Pertanyaan kita, apakah buruh membentuk partai atau buruh dibuatkan partai? Beda tuh. Artinya ada investornya di situ. Silakan jawab sendiri. Pandangan bukan pengusaha, bukan buruh, terkait dengan sistem di kita. Kalau dulu kan kerja setahun 2 tahun diangkat jadi karyawan tetap. Ada kepastian dia menjadi karyawan. Kalau sekarang karena undang-undang Omnibus Law udah terus aja kontrak. Nah, itu kok tadi habis mohon maaf lajang, masuk kan lajang biasanya kontrak. Biasanya setahun 2 tahun jadi karyawan tetap, dia nyari pacar, nikah karena ada kepastian dia mendapatkan upah, kepastian pekerjaan. Sekarang mau nikah jadi takut juga nih Bung. Ya kan nggak ada kepastian untuk jadi karyawan ini. Revolusi. Ini ya saya terangkan secara lebih makro ya problem itu. Waktu seseorang merencanakan hidupnya, berkeluarga misalnya, dia mencari keterangan pada public policy yang dijanjikan oleh pemerintah. Oke. Saya kasih contoh, satu waktu saya turun di Banyuwangi, mau kasih ceramah di Universitas Tapal Kuda di situ, di Jember. Saya turun di Banyuwangi, pesawat di Banyuwangi, terus ada seorang bapak, dia stop saya, Pak Rocky, saya mau bicara. Saya pikir Intel apa-apa, atau Basir atau Cebong. Saya pikir begitu waktu itu. Terus dia bilang enggak, saya serius mau bicara. Oke, kita bergeser ke arah toilet Banyuwangi. Lalu dia mulai berkata dengan sangat sederhana, begini Pak Rocky, saya berasal dari Jawa Timur, tapi saya bekerja sebagai petani sawit di Sumatera. Tani sawit, jadi buruh tani di Sumatera. Lalu apa problemnya Pak? Begini Pak Rocky, 2 anak saya kuliah di Jember. Tapi tadi malam saya dan istri saya harus memutuskan, 1 dari anak itu mesti kita bawa pulang. Kenapa Bapak gelisah? Karena saya nggak tahu alasan apa buat saya untuk membatalkan kuliah 1 anak saya. Dan saya nggak tahu anak yang mana yang mau saya bawa pulang. Saya mulai curiga ada problem nih. Akhirnya dia buka masalahnya. Waktu dia kirim 2 anak itu ke Jember, harga sawit Rp3.000. Lalu Jokowi janjikan harga sawit akan stabil. Pada saat dia ketemu dengan saya, harga sawit tinggal Rp900. Dia bingung bagaimana. Jadi perencanaan keluarga diganggu oleh kebijakan yang tidak pro pada rakyat kecil. Bayangkan, ibu saya bayangkan, berarti tadi malam suami istri itu di Sumatera cekcok, anak yang mana yang mau dibawa pulang. Kalau dia sampai di tempat kos anak yang Jember, dia bilang, nak kamu mesti pulang. Anaknya bingung, apa saya narkoba, apa saya bodoh, sehingga mesti nggak boleh terusin kuliah. Teman-temannya akan bertanya. Sampai di Sumatera juga pertanyaan yang sama, tetangganya akan tanya yang sama. Kenapa kamu pulang? DO ya. Jadi bayangkan misalnya perencanaan keluarga yang dijanjikan oleh pemerintah berantakan karena pemerintah tidak konsisten. Sama juga dengan soal tadi, outsource segala macam itu. Kepastian mesti ada bahwa oke, dia di outsource, oke, tetapi ada perjanjian bahwa outsource-nya itu akan terus menerus dan gajinya naik terus. Ternyata outsource itu dimaksudkan untuk efisiensi perusahaan aja, karena perusahaan juga mesti ngintip kebijakan pemerintah di masa depan. Itu problemnya. Jadi dasar pikiran itu yang saya kira membuat kita marah sebetulnya. Apa kepastian hidup di era ini? Jadi sekali lagi, masalah itu yang mesti kita ungkapkan secara jernih, bahwa kita bukannya kita ingin ada kepastian di dalam perencanaan hidup. Untung gue jomblo. Jadi sekali lagi kita mesti uji masalah-masalah ini secara political ekonomi. Itu jawabannya. Saya nggak punya IG ya, nggak punya.
Memang ada yang pakai nama saya, ada 20 Instagram pakai nama saya. Twitter juga saya nggak punya. Salah lagi, ada 30 orang pakai nama saya. YouTube saya juga nggak punya, adanya FNN, itu yang kelola Her Subenoaris teman saya. Jadi saya nggak punya media sosial. Dulu saya punya Twitter. Twitter itu followernya 2,5 juta. Dicolong, dirampok orang 2 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik. Dihancurin karena takut. Instagram saya dipakai oleh beberapa orang. Ada Instagram saya followernya 500.000, tapi dia pakai buat jual obat kuat. Benar, serius. Iya. Orang tanya tuh, Rok lu jual obat kuat ya? Bilang enggak, ereksi gua masih bagus. Jadi itu soalnya. Jadi jangan salah. Tapi kan nggak ada aturan di Indonesia. Dia cuma kasih Rocky titik Gerung udah jadi Rocky Gerung gitu. Jadi saya nggak punya sosial media. Yang ada adalah FNN yang ngasuh adalah Her Subono yang tiap hari saya bicara di situ. Jadi itu soalnya supaya jangan tertipu nanti seolah-olah Anda beli obat kuat dari saya padahal uangnya bukan buat gue itu yang punyanya yang palsu itu. Gitu ya, klarifikasi. Mungkin tidak panjang lebar yang kami sampaikan. Terima kasih untuk apa ya tadi diskusinya Bung Rocky dan teman-teman semua yang hadir. Terima kasih. Dan terakhir, meskipun nanti malam mudah-mudahan beliau masih mau ngisi lagi karena ini masih komplit orangnya. Terakhir, beliau pimpinan tertinggi di struktural kita harus memberikan pandangan atau apapun itu. Dia bingung juga karena settingnya malam nih, tapi hari ini mumpung masih lengkap. Ya, mumpung lengkap, seluruh tamu lengkap nih. Monggo, Bung Jumur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buruh AHM dan semua PUK tidak berpolitik. Politik kita cuma satu-satunya politik. Cabut undang-undang Omnibus Law. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.